pemeriksaan PPh OP. Pertama kita mulai dari yang kita bahas itu ada beberapa hal. Yang pertama ada penghasilan netonya, terus kemudian ada penghasilan tidak kena pajak, kemudian kredit pajak dan PPh terutangnya. Pertama dari penghasilan netonya itu ada di indeks B1. Untuk perhitungan PPh neto Popokeron ini ada di indeks B12. Sumber datanya itu dari hasil wawancara dengan Popokeron dan hasil pemeriksaan lapangan, seperti yang sudah tertera di soal. Kemudian metode yang digunakan itu metode tidak langsung, analisis biaya hidup dan kekayaan bersih. Ini rincian total biaya hidupnya. Kami dapat apabila disetahunkan dapat total biaya 3.661.000.000. Kemudian ini daftar aktivanya. Yang aktiva bersih akhir tahunnya dapat 7,6 miliar, sedangkan aktiva bersih awal tahunnya dapat 4,950 miliar, sehingga jumlah penambahan aktiva bersihnya ada sekitar 2,6 miliar. Kemudian ada penghasilan bukan objek pajak atau final, itu dari warisan yang berupa kafling tanah 200 meter persegi sebesar 2,5 M. Sehingga didapat penghasilan neto Popokeron itu berdasarkan perhitungan kami sekitar 3,8 M, 3,811 miliar. Sedangkan menurut penghasilan neto menurut SPT-nya itu 2,5 M. Sehingga ada selisih sebesar 1,311 M. Ini uraiannya ada penentuan PH neto secara jabatan menggunakan metode tidak langsung. Dikarenakan catatan dari Popokeron hilang. Dasar hukumnya PP pasal 12 ayat 3 UKUP dan pasal 4 ayat 1 PPh. Kemudian langsung loncat ke PTKP-nya yang indeks B2 sampai B6 ini kosong. PTKP-nya itu pengujiannya berasal dari satu keluarga, berita acara permintaan keterangan, dan data internal dari yaitu SIBYP. Didapatkan penghasilan tidak kena pajak PTKP Popokeron itu sebesar 54 juta atau TK 0. Ini uraiannya, dasar hukumnya berdasarkan PMK 101 tahun 2016. Sisanya mungkin saya serahkan sama Aldi. Silakan Aldi. Baik. Oke, untuk selanjutnya masuk ke B8 itu PPh terutang. Nah, untuk PPh terutang ini sumber pengujiannya SPT PPh orang OP tahun 2019 dari Popokeron. Itu pengujian dilakukan dengan menghitung jumlah PPh terutang 2019 menggunakan tarif pasal 17. Diketahui dari tadi di sheet B12 itu didapati jumlah netonya 3811. Kemudian dikurangi dengan PTKP dan di PTKP itu sebesar 3757. Kemudian dihitung sedemikian rupa, dapatlah PPh terutangnya 1.072 sekian itu. Enggak turunin, Dar. Turun. Nah. Kemudian untuk uraiannya itu dasar hukumnya pasal 17 sama pasal 12 ayat 3 UU KUP. Lanjut ke kredit pajaknya. Nah ini, untuk kredit pajaknya ini sumber pengujiannya ada SPT tahunan PPh Badan sama data MPN. Kemudian untuk perkiraannya itu turunin. Oke. Untuk PPh 25-nya ini menurut BP itu 600 sedangkan pemeriksa 150. Ini dari tadi kan waktu di
analisis biaya hidup, itu kan terdapat biaya atas PPh pasal 25 itu sebesar 150. Jadi kelompok kami itu sepakat menggunakan dari hasil wawancara itu untuk beban PPh yang dapat dikreditkan. Jadi nggak pakai yang data dari SSP PPh 25 itu sendiri. Gitu. Jadi terdapat koreksi sebesar 450. Terus untuk PPh 29-nya itu nggak ada koreksi. Jadi buat totalnya kredit pajaknya itu ada 228 juta. Kemudian untuk dasar hukumnya ada pasal 1 huruf I UU KUP dan pasal 25 sama pasal 29 UU PPh. Untuk rinciannya ini sama yang dibilang tadi. Jadi 150 itu ambil dari analisis biaya hidup. Udah. Ini udah, lanjut ke PPh OP. Nah, ini kemudian dari hasil sheet tadi dimasukkan ke sheet PPh OP. Ini yang dari pemeriksa PH Neto sebesar 3,8 M, itu ada koreksi 1,3 M, itu selisihnya dari PH Neto menurut WP. Kemudian ada beda lagi di PPh terutang itu, jadi menurut WP 678 sekian, sedangkan menurut pemeriksa itu 1,72 sekian itu. Terdapat perbedaan 394 juta. Kemudian kredit pajaknya. Untuk kredit pajaknya dari Papa Keran itu yang dikreditin menurut WP 678. Sehingga menghasilkan PPh kurang atau lebih bayar itu nihil. Berbanding terbalik sama hasil dari pemeriksa, di mana kredit pajak yang bisa dikreditin itu cuma 150, sehingga kurang bayarnya sampai 922 miliar. Nah, untuk SKPKB-nya ini, kelompok kami sepakat untuk gunain waktunya tuh 7 bulan. Jadi sanksinya dikali 7 bulan, 2% kali 7 bulan dikali pokok pajaknya itu. Nah, bulannya itu dihitung dari Januari. Sehingga jumlah sanksi administrasinya 120. Coba enter dulu ya. Nah, ya itu. Jadi jumlah sanksi administrasinya 129 juta. Sehingga PP yang masih harus dibayar itu 1.051 juta. Kemudian ke induknya. Nah, ini sama kayak tadi. Tinggal masukin aja. Jadi ada perbedaan di PPh yang masih harus dibayar itu. Kalau menurut WP-nya nihil, kalau menurut pemeriksanya itu ada selisih 1.051 juta dari pokok pajaknya kurang 922 miliar dan sanksi administrasi sebesar 129 juta sekian. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Kami kembalikan ke Pak Afrian. Oke, Hari dan Aldi ya. Makasih ya paparannya. Ini ada yang menarik, cuma nanti kita bahas di belakang saja. Sekarang kita lanjut dulu ya ke kelompok yang kedua. Silahkan kelompok 1. Izin share screen ya, Pak. Silahkan, Dewinda. Ya, silakan. Kenapa XX-mu hitam? Oh, pakai itu ya? Mac ya? Iya, Pak. Oke. Apa terlihat, Pak? Udah. Silakan. Akan dijelaskan oleh Rahmat lebih dahulu. Oke, Ramot, silakan.
Baik. Yang pertama ini kita ke halaman daftar kode indeks berkas KKP. Untuk kode indeksnya sendiri dapat dilihat pada lampiran 2 SE nomor 8 tahun 2012. Nah, karena WP Popok Keron ini adalah orang pribadi dan yang dilakukan pemeriksaan adalah atas PPH WP orang pribadi, maka digunakan kode indeks B. Kemudian diklasifikasi lagi menjadi WPOP yang menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk kode-kode indeks selanjutnya disesuaikan dengan lampiran 2 SE nomor 8 tahun 2012. Untuk penghasilan neto berdasarkan data SPT wajib pajak dan penghasilan neto berdasarkan analisis biaya hidup wajib pajak dan kekayaan bersih adalah KKP pendukung dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Sehingga kodenya B11 dan B12. Begitu pula dengan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 adalah KKP pendukung dari kredit pajak. Sedangkan untuk PTKP, PPh terutang, dan kredit pajak, kode indeksnya disesuaikan dengan sebelumnya karena masuk dalam audit plan dan audit program dari kegiatan pemeriksaan. Lanjut. Nah, kemudian untuk kode indeks B.1.1 terdiri atas 3 bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas terdiri dari unit pelaksana pemeriksaan, diisi dengan KPP pertama untuk jagung, kemudian judul KKP-nya, penghasilan neto berdasarkan data SPT wajib pajak, nama WP yang diperiksa, Popok Keron, NPWP yang diperiksa, dan masa atau tahun pajak yang diperiksa, tahun pajak 2019. Bagian tengah terdiri dari sumber pengujian, simpulan, dan penjelasan. Sumber pengujiannya ada 2, yaitu SPT tahunan PPh 2019 dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Karena WP mengaku sudah tidak mempunyai catatan penjualan dengan alasan kemalingan dan dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, maka tidak dilakukan pengujian atas SPT tahunan PPh 2019 sehingga datanya dikosongkan. Kemudian pada bagian uraian dituliskan bahwa pengujian secara langsung terhadap laporan keuangan, catatan penjualan, dan bukti-bukti pendukung tidak dapat dilakukan karena data-data tersebut hilang, dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Pada bagian bawah dicantumkan nama dan para pembuat dan penelah KKP, tanggal pembuatan dan penelah KKP. Di sini kami mengambil tanggal 6 Juli tahun 2020, di mana untuk pemeriksaan lapangan sendiri mempunyai jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan sejak pemeriksaan dimulai dengan penyampaian SP2. Itu dari tanggal 20 Februari 2020. Serta kode indeks yaitu B.1.1. Lanjut. Nah, kemudian untuk kode indeks B.1.2 dengan judul KKP penghasilan neto berdasarkan analisis biaya pertambahan kekayaan bersih, analisis biaya hidup dan pertambahan kekayaan bersih. Digunakan 3 sumber data, yaitu SPT tahunan wajib pajak tahun pajak 2019, berita acara wawancara dengan wajib pajak, serta rincian bukti kepemilikan harta dan utang wajib pajak. Pengujian yang dilakukan yaitu pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal DJP, penelusuran angka-angka dan kekayaan bersih, dan pengujian kebenaran penghitungan matematis. Kemudian pada bagian simpulan, yang pertama adalah penghitungan biaya hidup untuk data yang menyesuaikan dengan keterangan yang diperoleh saat wawancara. Jika data yang diperoleh untuk waktu sebulan, maka dikali 12. Untuk PPh 25, maka data yang digunakan adalah data yang terdapat pada SSP, karena data yang lebih dapat diandalkan serta dapat divalidasi dengan MPN. Kemudian pada bagian harta akhir tahun itu dijumlahkan semuanya antara aktiva bersih akhir tahun dan aktiva bersih awal tahun sehingga didapat selisihnya yaitu jumlah penambahan aktiva bersih. Kemudian dikeluarkan penghasilan yang bukan objek pajak yaitu warisan. Kemudian dari jumlah biaya hidup tadi ditambah dengan jumlah penambahan aktiva bersih dan dikurangkan dengan warisan tadi didapat penghasilan neto Popok Keron sebesar
4.181 juta rupiah. Sedangkan penghasilan neto menurut SPT sebesar 2.500 juta rupiah, maka terdapat selisih 1.681 juta rupiah. Kemudian pada bagian pembahasan dijelaskan di sini sesuai dengan yang tadi disampaikan. Kemudian dengan dasar hukum yang pertama ada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, pasal 12 ayat 3 Undang-Undang HUP, dan PMK nomor 15 tahun 2018. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke indeks B1. Ini merupakan kumulatif dari indeks B1.1 dan B1.2, masih tentang penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ditemukan bahwa tadi di B1.1 penghasilan neto berdasarkan data SPT wajib pajak 2,5 miliar, mohon maaf. Sedangkan pemeriksa tidak dapat mendapatkan bukti karena alasan kemalingan. Kemudian untuk penghasilan neto berdasarkan analisis biaya hidup dan pertambahan kain bersih ditemukan selisih sebesar 1.681 juta. Kemudian pada indeks B.2 tentang penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak dilakukan pengujian terhadap pos tersebut. Begitu juga dengan B.3 tentang penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak dilakukan pengujian terhadap pos tersebut. Penghasilan neto luar negeri juga tidak dilakukan pengujian. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib juga tidak dilakukan pengujian. Kompensasi kerugian fiskal juga tidak termasuk pos yang dilakukan pengujian. Kemudian selanjutnya penghasilan tidak kena pajak. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya KKP terkait dengan penghasilan tidak kena pajak. Sumber pengujiannya ada SPT tahunan orang pribadi, sistem informasi DJP, kartu keluarga, dan hasil wawancara. Pengujian dilakukan dengan metode langsung berupa pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal DJP, penelusuran angka-angka, penelusuran bukti, dan pengujian kebenaran penghitungan matematis. Jadi menurut kami, status PTKP wajib pajaknya TK 0, sehingga PTKP-nya 54 juta, sama dengan SPT, sehingga tidak ada koreksi. Untuk penjelasannya, berdasarkan pengujian terhadap bukti-bukti yang ada, disimpulkan bahwa PTKP adalah 54 juta dan telah sesuai dengan perhitungan wajib pajak dan ketentuan perpajakan. Dalam SPT tahunan, status wajib pajak adalah tidak kabur atau TK 0, dan berdasarkan bukti berupa kartu keluarga, ditemukan bahwa wajib pajak ternyata menumpang di kartu keluarga saudaranya, sehingga jumlah tanggungan tidak dapat diketahui. Namun berdasarkan hasil wawancara mengenai biaya hidup, terdapat pendidikan anak. Berdasarkan professional judgment, pemeriksa diasumsikan bahwa biaya pendidikan anak tersebut berkaitan dengan biaya pendidikan keponakan wajib pajak. Jadi intinya tidak menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki tanggungan. Dasar hukumnya PMK nomor 101 tahun 2016. Dibuat oleh Putu dan Cemilan tanggal 6 Juli dan ditelaah oleh Anda tanggal 7 Juli 2020. Next. Lalu untuk KKP terkait dengan pajak terutang. Sumber pengujiannya dari SPT tahunan wajib pajak tahun 2019 dan analisis biaya hidup dan pertambahan kekayaan bersih. Perhitungannya, di sini penghasilan neto menurut pemeriksa tadi sebesar 4.181 juta. Lalu dikurangi PTKP 54 juta sehingga PHKP-nya 4.127 juta. Penghasilan kena pajak dibulatkan 4.127 juta. Lalu PPh terutang dihitung dengan tarif pasal 17. Diperoleh PPh terutang menurut pemeriksa 1.183 juta 100.000. Sementara itu PPh terutang menurut wajib pajak sebesar 678 juta. Sehingga di sini ada koreksi sebesar 505 juta 100.000. Hasil penghitungan menunjukkan koreksi PPh terutang sebesar 505 juta 100.000. Dasar hukumnya dari pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP dan pasal 17 Undang-Undang PPH. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu KKP dengan indeks B91. Di sini kita mengetahui bahwa judul KKP-nya yaitu PPh pasal 25. Nah, di sini kita mengisi identitas, kemudian
di bagian tengah atas kita sebutkan bahwa sumber pengujiannya dari SSP dan data MPN. Kemudian pengujian yang dilakukan yaitu pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal DJP, pengujian kapsalan dokumen, penelusuran bukti, pengujian kebenaran perhitungan matematis, dan konfirmasi. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang ada di soal yaitu SSP bulan Januari sampai bulan Desember untuk PPH pasal 25, tanggal setornya, dan jumlah menurut SPT dan menurut pemeriksa. Nah, di sini terdapat koreksi di bulan Februari PPH pasal 25 masanya, yaitu sebesar 25 juta, karena memang tidak ada bukti yang menunjukkan dalam data MPN-nya itu sendiri. Kemudian didapatkan jumlah koreksinya yaitu 25 juta. Kita sebutkan di uraian, yaitu berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat koreksi PPH pasal 25 bulan Februari sebesar 25 juta, karena pembayaran SSP PPH pasal 25 bulan Februari tidak ditemukan pada MPN. Dan dasar hukumnya sendiri ada di pasal 1 angka 22 UKUP, yaitu tentang kredit pajak PPH, dan pasal 25 UPPH. Kemudian di bagian bawah kita masukkan nama, paraf, dan tanggal pembuatan dan ditelaahnya KKP itu sendiri. Next. Dan selain KKP dengan indeks B91, di sini juga ada KKP pendukung dengan nama B92. Judulnya itu PPH pasal 29, kita masukkan identitas seperti biasa. Kemudian sumber pengujiannya juga hampir sama. Kemudian langsung saja di uraian kita sebutkan SSP PPH pasal 29. Nah, tanggal setornya dan menurut SPT atau WP dan memeriksa sama-sama 78 juta sehingga tidak ada koreksi. Kemudian disebutkan di uraian bahwa berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa SSP PPH pasal 29 tersebut telah dilaporkan sesuai dengan data MPN sehingga tidak ada koreksi. Dan dasar hukumnya sendiri ada di pasal 1 angka 22 UU KUP dan pasal 29 UU PPH. Kemudian bagian bawahnya juga sama, dibuat oleh Butuh, Cemilan, dan ditelaah oleh Anda yang merupakan tim memeriksa pajak. Kita lanjut ke indeks B9. Nah, untuk KKP ini merupakan hasil akumulasi dari KKP pendukung B91 dan B92. Sama sumber pengujiannya kita masukkan, kemudian pengujian yang dilakukan juga hampir sama. Kemudian untuk simpulannya kita masukkan PPH 25 dari KKP B91 dan PPH 29 dari KKP B92. Nah, di sini kita masukkan saja dan terlihat ada koreksi sebesar 25 juta di PPH pasal 25. Nah, kemudian uraiannya kita sebutkan bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan, disimpulkan bahwa kredit pajak harus dikoreksi sebesar 25 juta. Dasar hukumnya sendiri dari pasal 25 dan pasal 29 UU PPH. Kemudian untuk bagian bawah KKP-nya sama seperti KKP yang lainnya. Kemudian untuk KKP PHOP, Induk, dan SKPKB akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan KKP PPHOP-nya. Untuk perbedaan antara SPT-WP dan pemeriksa ini terjadi di penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Yang menurut SPT-WP itu 2,5 M, sedangkan menurut pemeriksa itu sebesar 4 M 181 juta. Ini sesuai dengan referensi di lampiran B1. Dan koreksinya adalah sebesar 1.681 juta. Nah, terus selanjutnya kita mendapat itu ada PTKP-nya sama seperti tadi, masih tetap 54 juta. Dan kita dapatkan penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 4.127 juta. Lalu selanjutnya adalah PPH terutang seperti penghitungan di lampiran B8 kita mendapatkan PPH terutangnya itu menurut pemeriksa sebesar 1.183 juta 100.000. Sedangkan menurut SPT-WP itu 678 juta. Nah, ini mengalami koreksi sebesar 505 juta 100.000. Dan selanjutnya adalah kredit pajaknya menurut wajib pajak adalah 678 juta dan menurut pemeriksa adalah 653 juta. Ini dikarenakan kredit pajak yang PPH 25
di Februari tadi sebesar 25 juta. Nah, dan sekarang didapatkan pajak yang kurang bayarnya adalah sebesar 530.100.000. Lalu selain dari pokok pajak yang kurang dibayar ini, juga terdapat sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 KUP. Ini sebesar 74.214.000. Ini angkanya ini berasal dari pajak yang kurang dibayar dikalikan dengan 2% dikalikan dengan 7 bulan dikarenakan SKP diterbitkan pada bulan Juni. Lalu selanjutnya selain sanksi administrasi juga terdapat STP. STP yang pertama itu dikarenakan denda pasal 7 KUP. Ini dikarenakan wajib pajak dianggap tidak melaporkan PPh masa 25-nya di bulan Februari karena tidak ada di data MPN. Lalu selanjutnya juga terdapat pada bunga pasal 14 ayat 3 KUP. Ini berasal dari yang Februari tadi karena belum terdapat di MPN, dianggap belum bayar dan didapatkan denda berupa bunga 2% dikali 17 bulan karena itu berasal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 dan itu didapatkan sebesar 8.500.000. Selanjutnya jumlah STP-nya itu sebesar 8.600.000. Dibuat oleh Putuh dan Cemilan dan ditelaah oleh Anda. Selanjutnya masuk ke KKP induknya. Nah, di KKP induk kita pindahkan saja angka-angka dari tadi. Angkanya sama persis dan bentuknya seperti ini yang bisa dilihat. Yang pertama PPh orang pribadinya, ini penghasilan kena pajaknya berapa, PPh turutannya berapa, kreditnya berapa, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ke SKPKB-nya. Nah, di SKPKB ini kita buat SKPKB-nya pada tanggal 31 Juli 2020. Dengan penghasilan netonya ini sebesar 4.181.000.000 sesuai dengan perhitungan tadi dan penghasilan kena pajaknya juga seperti tadi sehingga jumlah PPh terutangnya sebesar 1.183.100.000. Lalu pada kredit pajaknya terdapat kredit pajak PPh pasal 25 sebesar 575 juta dan pada PPh pasal 29 terdapat 78 juta. Lalu total kredit pajaknya ini sebesar 653 juta. Lalu PPh terutangnya dikurangkan dengan kredit pajak, terus didapatkan 530 juta dan 100.000. Lalu pada sanksi administrasi terdapat bunga besar 74.214.000. Nah, dan akhirnya jumlah PPh yang masih harus dibayar itu sejumlah 604.314.000. Dan ditandatangani oleh Kepala Kantor atas nama Budi Suherso. Sekian. Saya kembalikan waktunya kepada Bapak Afian. Oke, dan makasih ya teman-teman kelompok 1. Saya mau tanya dulu nih, tadi waktu menghitung biaya hidup, itu angka PPh pasal 25 dapat 520 dari mana ya? Saya agak miss di situ. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau menurut kelompok saya kan sebenarnya di biaya hidup tuh ada 2 data. Yang pertama dari data wawancara, itu kan 150 juta. Tapi juga ada data dari SSP bulan Januari sampai bulan Desember dengan total 600 juta. Nah, kita mendapatkan 520 juta itu karena mengurangkan yang bulan Februari sebesar 25 juta dengan yang Desember sebesar 55 juta, Pak. Jadi hasilnya 520. Oke. Tapi kalian miss satu hal. Ini tak kasih tahu di akhir ya.
Baik, terima kasih ya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Baik, Pak. Mau share dulu, Pak. Silakan, Akta. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Akta, silakan. Baik, langsung aja. Ini pekerjaan kami dari kelompok 3. Untuk indeksnya, ini sama kayak kelompok 1 sama kelompok 2 sama kelompok 1 tadi. Dari B1 sampai B92. Terus langsung aja ke B1 terkait pemeriksaan untuk penghasilan atas usaha dan pekerjaan bebas. Masuk ke indeks B11. Di sini melakukan pemeriksaan langsung, sumber pengujiannya surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Karena popok kron ini catatan penjualnya hilang dan sudah dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan metode langsung. Jadi lanjut ke indeks B12, yaitu pemeriksaan dengan metode tidak langsung dengan pendekatan analisis biaya hidup dan kekayaan bersih. Sumber datanya ada SPT tahunan, berita acara wawancara, bukti kepemilikan harta, dan konfirmasi dari pihak ketiga. Yang pertama untuk rincian biaya hidup. Nah, rincian biaya hidupnya bisa dilihat di sini. Buat memperjelas saja, kalau tadi kelompok 2, kalau nggak salah, kelompok 2 itu nggak masukkan PPh pasal 25 dan PPh 29. Terus kalau kelompok 1 yang barusan, perbedaannya ada di PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Mereka nggak masukkan itu karena itu dianggap untuk biaya tahun selanjutnya, jadi nggak dimasukkan. Perbedaannya di situ. Kalau kelompok kami dimasukkan. Hasilnya adalah 4 miliar 164 juta. Buat keterangan biaya-biaya, buat keterangan biaya-biayanya yang perlu diperjelas untuk pendidikan anak ini, sama seperti kelompok yang barusan, asumsinya ini untuk biaya anak dari keponakannya yang dititipin kartu keluarganya itu. Ini nanti pengaruhnya ke PTKP. Terus untuk PP pasal 25 sama PP pasal 29 sumbernya dari MPN, Modul Penerimaan Negara, tapi untuk PP pasal 25-nya nggak memakai untuk bulan Februari karena nggak ada data Modul Penerimaan Negaranya. Selain itu, sesuai dengan keterangan wajib pajak. Terus untuk pendekatan kekayaan bersih, ini sama kayak kelompok sebelumnya juga, kita masukkan kekayaan tahun 2018 dan 2019, hitung selisihnya, kalau kurang yang bukan objek jajak atau penghasilan final. Jadi dapatnya 150 ntar ditambahkan dengan ini tadi, yang untuk biaya hidup, totalnya 4 miliar 314 juta, dikurangin dengan penghasilan itu menurut SPT-nya 2,5 miliar, hasilnya 1 miliar 814 juta. Dasar hukumnya ada di sini. Terus untuk B2, B3, B4, B5, B6, B7, belum yang indeks B1. Nah, untuk indeks B1 tinggal masukkan angka dari B11 dan B12. Angkanya dari SPT 2,5 miliar, untuk pemeriksa 4 miliar 314 juta, koreksinya 1 miliar 814 juta. Dasar hukumnya di sini. Terus langsung aja, untuk B2, B3, B4, B5, B6, tidak dilakukan pemeriksaan sesuai dengan audit program yang disebutkan di soal. Jadi langsung ke B7 terkait penghasilan tidak kena pajak. Sumber pengujiannya kartu keluarga, berita acara permintaan keterangan, dan data CDJP. Nah, pengujiannya ini dilakukan dengan menguji keabsahan dokumen KK wajib pajak. Apakah benar si popok ini menumpang ke kartu keluarganya ponakannya. Dan setelah diketahui ternyata benar. Dan sesuai pengujian keabsahan itu diketahui juga bahwa biaya anak yang disebutkan itu untuk anak keponakannya ini, bukan anaknya si popokron. Jadi total PTKP-nya yaitu 54 juta. Tidak ada perbedaan dengan yang di SPT. Ceruknya di sini. Terus untuk B8 untuk indeks PPh terutang, sumber pengujiannya SPT tahunan PPh OP 2019. Ini tinggal menghitung berdasarkan pasal 17 UU PPh. Dengan hasilnya segini, dikurangi dengan PTKP 54 juta, hasilnya 4 miliar 260 juta,
terus dikali dengan pasal 17, hasil akhirnya 1.223 juta gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syah. Selanjutnya untuk KKP yang B91 dulu. Nah, jadi ini dia membahas tentang SPT masa PPH pasal 25. Nah, untuk di sini kami sesuai keterangan di soal yang di mana di bulan Februari itu tidak ada datanya di MPN. Jadi untuk bulan Februari kami koreksi sebesar 25 juta. Dan yang lainnya sama semua karena sesuai antara SSP dan MPN-nya. Jadi untuk PPH pasal 25 ini hanya ada koreksi sebesar 25 juta. Dasar hukumnya di pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang PPH. Untuk B92. Nah, untuk B92 ini karena sumbernya kan data MPN, SSP, sama konfirmasi pihak ketiga. Nah, ternyata itu semuanya itu cocok, jadinya tidak ada koreksi untuk PPH 29. Lalu untuk ke B9. Nah, ini untuk kredit pajaknya. Nah, sesuai keterangan yang ada, jadi kredit pajaknya itu hanya untuk PPH pasal 25 dan 29. Nah, totalnya menurut SPT 678, sedangkan menurut pemeriksa itu 653. Jadi menurut kami ada koreksi 25 juta. Terus langsung ke PPHUP. Nah, di sini perhitungannya. Jadi untuk yang penghasilannya itu dalam negeri dan usaha dan atau pekerjaan bebas, tadi sesuai yang dari B1 itu menurut pemeriksa 4.314 juta, sehingga ada koreksi 1.814 juta. Terus untuk PTKP-nya masih sama dan jadinya ada perbedaan lagi di PPH terutang. PPH terutang menurut SPT 678 juta, sedangkan menurut pemeriksa 1.223 juta, sehingga ada koreksi 545 juta. Nah, terus untuk kredit pajaknya juga berbeda tadi sebesar 25 juta, sehingga pajak yang kurang bayar kalau menurut pemeriksa itu masih ada 570 juta. Nah, untuk sanksinya sendiri, kelompok kami itu mengasumsikan pemeriksaan itu selesai dan terbitnya SKPKB itu di bulan Agustus tahun 2020. Jadi karena masih tahun 2020, tarif yang digunakan masih tarif 2%, belum tarif yang terbaru. Terus karena dihitungnya sejak tahun pajak berakhir, berarti sejak Januari 2020, terus asumsinya selesai Agustus 2020, jadinya 8 bulan. Didapatkan 2% kali 8 bulan kali PPH yang kurang bayar, sehingga PPH yang masih harus dibayar menjadi 661.200.000. Next ke induk. Nah, untuk induknya ini sebenarnya masukin data aja dari yang PPHOP. Jadi penghasilan kena pajaknya ada koreksi 1.814 juta, PPH terutangnya koreksi 545 juta, kredit pajaknya koreksi 25 juta. Terus PPH kurang bayarnya 570 juta, ada sanksi 91.200.000, dan PPH yang kurang bayar menjadi 661.200.000. Sekian dari kelompok 3, kami kembalikan ke Pak Afrian. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Baik, menarik sekali ya teman-teman, bisa dilihat perbedaannya ya. Kelompok 2, kelompok 1, kemudian kelompok 3, dan kelompok yang lain pun juga berbeda, tapi I decided to choose 3 kelompok tadi biar minggu depan 3 kelompok lainnya gitu ya. Baik, saya akan share hasil pekerjaan saya gitu ya, sambil kita bahas satu-satu terkait dengan jawaban kalian. Oke, jadi sebenarnya file KKP itu kalau nanti kalian sudah betul-betul real menjadi pegawai DJP, maka kalian sebenarnya akan diberikan banyak tools gitu ya. Jadi tidak perlu satu-satu input seperti tugas ini gitu ya. Jadi di sini ada satu data sheet yang induk, sheet isian namanya, tinggal diisi semua, maka semuanya akan masuk ke tiap dari lembar KKP yang kita punya gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke cover, lemwas, review sheet, ya, tapi kita bahas dulu yang KKP kalian. Baik,
Kalian semua sudah benar. Jadi semua poin-poin terkait dengan SPT PPH UP tolong dicantumkan di indeks, kalian kasih indeks, kemudian kalian bikin tiap pembahasan sheet-nya ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian menguji sebuah jenis PPH OP orang pribadi ini ya, itu kalian harus menguji semuanya. Meskipun kalian tahu bahwa program yang kalian bikin hanya 3 poin misalnya. Nah, itu perlu kalian semua cantumkan di sini. Kenapa? Karena KKP adalah suatu bentuk dokumentasi. Jadi ketika nanti suatu saat ada pemeriksa lain, setelah mereka meriksa WP ini juga, kemudian dia mempelajari hasil pemeriksaan sebelumnya, maka dia akan tahu bahwa pemeriksa sebelumnya sudah melakukan prosedur untuk beberapa akun ini. Itu ya. Jadi jangan sampai meskipun dia kosong, nggak ada pengaruhnya terhadap koreksi, kemudian kalian lewati, itu jangan. Tetap harus dituliskan sesuai dengan yang ada di SPT. Itu ya. Dan kalian semua sudah benar. Tadi sudah ada semua. Baik. Kemudian kita masuk ke B12 dulu. B12, saya memilih untuk memasukkan PPh pasal 25 sebesar 150 juta. Pertanyaannya, kenapa? Itu ya. Kalau kita perhatikan, memang kita punya 2 data PPh pasal 25. Yang pertama adalah data klaim dari si Popok Keron bahwa dia telah membayar sebesar ini ya, tiap bulan. Gitu ya. Kemudian ada juga klaim hasil wawancara, dia mengatakan bahwa dia membayar 150 juta per tahun. Pertanyaannya adalah, yang mana Pak yang harus digunakan? Kan gitu ya. Pertama, tentu kita harus melihat konteksnya. Ini adalah sebuah konteks soal di mana kita harus menggunakan data yang clear, yang jelas. Gitu ya. Kecuali kalau ini adalah sebuah kasus nyata di dunia yang real, ya kalian jadi pemeriksa beneran, kalian dapat informasi seperti ini, kalian bisa melakukan beberapa pengujian, ya. Tapi karena ini sifatnya soal, maka cari yang paling jelas. Dari 2 informasi ini, saya melihat yang paling jelas adalah yang hasil wawancara. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, tadi kelompok 1 ya, kelompok berapa yang 520 juta. Kelompok 1 mengatakan, Pak, ini saya kasih 520 juta karena totalnya adalah 600 juta, kemudian saya kurangkan 55 juta, dan saya kurangkan 25 juta, karena di MPN tidak ada. Gitu ya. Nah, tapi kelompok 1 lupa bahwa di bulan Januari 2019 itu ada pengeluaran loh. Karena kita sedang mencari sebuah metode biaya hidup tahun 2019, berarti pengeluaran Januari 2019 harus kita perhitungkan dong. Nggak bisa kita lewatkan. Sama logikanya dengan yang Desember ini. Karena dia dibayarnya Januari 2020, maka dia seharusnya tidak masuk ke dalam pengeluaran tahun 2019. Logika ini benar. Jadi kenapa dikeluarkan Desember ini saya setuju, benar. Tetapi apakah kita tahu berapa nilai yang ada di penyetoran Januari sebelum ini? Apakah kita tahu? Kan tidak. Ya kalau kita asumsikan, oh ya dia taat Pak, dia bayar kok yang Januari itu sama 25. Itu. Maksudnya, Pak, saya yakin bahwa dia bayar 25 juta di bulan Januari. Itu ya. Nah, kenapa? Karena ketidakjelasan ini, saya memilih untuk menggunakan nilai 150 juta. Nah, yang menarik adalah kelompok berapa tadi? Terakhir kelompok 3 ya. Mereka memasukkan 78 juta sebagai biaya pengeluaran. Padahal dia dibayarnya Januari 2020 loh. Jadi konteks memasukkan angka itu ke dalam biaya hidup 2019, kira-kira make sense nggak? Nggak ya?
karena dia dibayarnya Januari 2020. Itu ya kelompok 3. Nah, saya akhirnya memilih untuk mengambil 150 juta. Itu ya. Sehingga ketemu ini sama dengan kelompok 2 kalau tidak salah. Nah, saya tidak akan menyalahkan ini, karena ini adalah logika kalian. Tapi selama kalian menggunakan asumsi yang benar, misal, Pak, saya ngotot mau pakai yang ini, Pak. Tapi harus benar, dengan logika yang benar, dengan asumsi yang benar. Itu baru saya benarkan. Tapi kalau logikanya masih meleset, itu tidak kita bisa terima. Kenapa? Misal nih, teman-teman kelompok berapa tadi? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1 ya. Mereka mengeluarkan Februari 2019 dengan asumsi menggunakan teorinya menggunakan data dari MPN, gitu ya, dari MPN. Tetapi kalau kita mau menggunakan pendekatan biaya hidup, jadi kita nggak perlu ngecek real berapa yang dia bayar. Selama dia klaim bahwa saya mengeluarkan sekian juta rupiah, maka itu kita terima saja. Karena semakin dia ngeklaim ngeluarin banyak biaya, maka secara prinsip akan menambah jumlah penghasilan dia. Karena prinsip dari metode ini adalah kita pukul rata, semua pengeluaran kita masukkan, gitu ya. Kemudian nanti kita baru tambahkan dengan selisih kekayaan bersih, sehingga totalnya jadi gede banget. Ada duit yang dia pakai buat nambah aset, ada duit yang dia pakai buat pengeluaran, ditambahkan. Berarti penghasilannya minimal sebesar itu. Kan gitu. Nah, kalau kalian mengklaim 25 juta ini kalian keluarkan, berarti kalian membantu wajib pajak untuk kemudian mengurangi penghasilannya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa saya memilih untuk menggunakan 150 juta. Jadi, di luar itu semua, di luar material seperti ini, saya menganggap kalian sudah bisa mengisi KKP ya. Jadi kalian sudah mulai familiar bagaimana cara mengisi KKP. Tapi karena ini ada kesempatan kita untuk membahas, jadi saya bahas lebih detail karena biar kalian mengerti konsep dari penghitungannya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian nanti di lapangan beneran. Ini kalian kalau di lapangan beneran, cek aja. Pernah bayar nggak Januari? Saya lihat buktinya, gitu ya. Kemudian kamu beneran dari yang Februari, buktinya mana? Nggak ada, Pak. Terus saya bayar. Oke, kamu bayar ya. Oke, saya catat. Jadi kita benar-benar manfaatkan mereka, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kemudian saya lanjutkan untuk yang di sini B1. Nah, ini saya kosongkan. Sebagian besar dari kalian memasukkan angka ini dari SPT, ya. Dari SPT berapa omsetnya gitu ya, dari SPT tahunan 2,5 miliar begitu. Ini tidak saya masukkan dengan alasan bahwa sumber pengujiannya tidak lengkap. Ada laporan keuangan yang tidak ditemukan sehingga saya tidak bisa memasukkan angka-angka di setiap bulannya ini. Sebenarnya ini bukan hal yang prinsipil karena pada dasarnya karena itulah kemudian kita tidak bisa melakukan pemeriksaan kan, sehingga semuanya tetap koreksinya 0. Jadi secara agregat B1 ini kita semua sama bahwa koreksinya itu hanya berasal dari B12. Itu ya. Oke, itu B11, B12. Kemudian B2 kosong ya. Kemudian B3 juga kosong. Kemudian B4 kosong. B5 juga kosong, B6 juga kosong, B7 terkait dengan BTKP. Banyak kalian mengasumsikan hal yang benar, bahwa dia memang, meskipun dia ada biaya pendidikan, tetapi dia memang TK 0 posisinya. Itu ya. Kalau kelas lain, kemarin ada yang menggunakan logika seperti ini. Karena dia itu TK 0, maka biaya pendidikan yang dia klaim itu dikoreksi. Jadi ketika dia menghitung pengeluaran bersih, metode penghitungan biaya hidup plus kenaikan bersih aset, itu dia mengeluarkan pendidikan, dia koreksi. Gitu. Saya jelaskan, Mas, ini bukan koreksi fiskal untuk menambah jumlah pajak. Gitu. Jadi kamu nggak perlu mengeluarkan biaya
pendidikan itu. Kalau dia klaim itu pendidikan, ya masukin aja, nggak apa-apa. Karena itu jadi bahan kita malah menambah penghasilan dia gitu. Kecuali kamu melakukan koreksi fiskal. Karena koreksi fiskal itu kan memang ada syarat-syaratnya, mana yang boleh dikeluarkan, mana yang tidak. Nah, itu kamu koreksi. Jadi koreksinya di koreksi fiskal itu dengan membiarkannya kita biaya itu di sini itu punya tujuan yang sama, yaitu menaikkan pendapatan kena pajak ya. Jadi jangan salah, jangan terbolak-balik. Masa yang di sini kalau kita keluarkan untuk mengurangi penghasilan WP, nanti jangan-jangan waktu koreksi fiskal lupa, itu tetap dikurangkan, jadinya malah merugikan negara, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini betul 54 juta. Kemudian untuk penghitungannya tentu kalian sudah fasih ya terkait dengan tarif progresif ini. Kemudian terkait dengan koreksi tentu informasi yang paling mudah ketika di MPN tidak ada kita koreksi sehingga muncul selisih 25 juta atas PPh pasal 25-nya. Itu ya. Saya izin sambil rapat ya. Jadi saya ngajar kalian sambil dengerin rapat. Oke, kemudian, nah, udah, jadi clear ya. Jadi semua sudah oke. Bentar ya, teman-teman. Bentar aja. 2 menit. Oke, lanjut ya. Oke, jadi setelah itu kalian sudah paham semua ya dari B92 sampai dengan B1 ini kalian sudah fasih, bahkan di OB sini pun kalian juga sudah fasih. Ada beberapa hal yang menarik terkait di PPh OP ini, bahwa kalian menggunakan metode penghitungan dengan bunga 2%. Ya. Jadi semuanya berasumsi bahwa pemeriksaan ini dilakukan sebelum November 2020. Ya, padahal saya mencari ada nggak ya kelompok yang menggunakan penghitungan bunga yang baru, ternyata nggak ada 1-6, nggak ada yang pakai metode itu. Jadi nanti saya akan juga jelaskan bagaimana cara menentukan bunga untuk peraturan yang baru ya, karena ada peraturan baru di setiap bulan Menteri Keuangan mengeluarkan PMK, isinya adalah tarif untuk sanksi administrasi berupa bunga. Nah, nanti kan kalian mungkin kita akan diskusi bagaimana sih cara menentukan bunganya. Apakah saat memang masa pajak itu, apakah saat dia bayar terlambat, apakah saat SPP-nya terbit, nah itu yang mana gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tetapi di sini saya melihat kalian menggunakan 2% semua, jadi saya juga pakai itu biar bisa sama. Tetapi ada satu isu yang mungkin harus saya highlight. Jadi tadi ada yang bilang bahwa sanksinya dihitung dari bulan Januari. Yang betul yang mana teman-teman? Yang betul kalau sanksi SKP begini dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari mana? Dari akhir masa pajak hingga tanggal penerbitan SKPKB, Pak. Kalau dia bayar bulan Februari begitu, sebenarnya dia telat tidak. Jadi
ini kan kita menerbitkan SKP atas PPh pasal 29 ya. Karena ada selisih dari PPh-OP tahunan dia yang belum dibayar, gitu kan? Belum telat Pak, berarti. Kalau PPh pasal 29-nya. Ya, berarti mulai hitungnya dari mana? Mulai April bukan Pak? Iya, betul. Dari April ya. Karena PPh pasal 29 itu kan terlambatnya paling lambat dibayar dan dilaporkan akhir Maret. Gitu ya. Sehingga begitu masuk ke April dia mulai telat. Makanya penghitungan bunganya harus dimulai dari April, bukan dari Januari. Itu ya teman-teman. Karena kalau kalian menyamakan ini dengan PPN itu kan bahkan PPN itu pun sendiri paling lambat dibayarnya akhir bulan berikutnya, gitu ya, bukan saat masa pajak itu berakhir, gitu ya. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut ke induk ya. Induk juga sama kan, sudah benar, ada PKP, PPh terutang, kredit pajak, semua sudah benar. Jadi kalian pada dasarnya sudah tahu bagaimana cara membuat KKP. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sih komponen-komponen yang kemudian melengkapi dari KKP ini, gitu ya. Pertama tentu ada cover. Jadi LHP ini ada covernya. Cover LHP ini isinya adalah ada LHP seperti ini. Nah, seperti ini. Ini LHP. LHP ya. Nah, kemudian yang di sini, ini cover untuk LHP dan ini untuk KKP. Jadi dua hal yang berbeda, LHP dan KKP. Nah, nanti ada lembar pengawasan, tentu ya. Jadi lembar pengawasan ini fungsinya adalah agar pemeriksa itu memiliki catatan terkait dengan sudah sampai mana tahap yang dia ingin sudah dia lakukan, gitu ya, sudah dia lakukan sampai mana, kemudian dokumennya itu nomor berapa, tanggal dikirimnya atau diterimanya kapan. Ini budaya rencananya, rencana programnya, kemudian perubahannya, gitu ya, sampai dengan realisasi, sprintnya, ST-nya, surat pemberitahuannya, kemudian sampai ke ada QA, ya, kemudian ada LHP, kemudian ada note hit. Ya, note hit ini untuk sebagai dasar dari SKP, gitu ya. Nah, ini adalah sampai ke pengembalian. Ini kalau kalian pinjam harus dikembalikan. Jadi begitu semuanya sudah sudah terisi, berarti sudah selesai, gitu ya. Nah, kemudian ada review sheet. Tentu review sheet ini ada dua. Satu review sheet untuk LHP yang review adalah kepala kantor. Ada juga review sheet yang kita bahas kemarin, KKP. Review sheet KKP itu adalah supervisor yang melakukan penelaahan. Itu ya. Itu. Kemudian ada ini SPHP. Ini namanya SPHP. SPHP itu satu lembar aja seperti ini. Ya. Lampirannya namanya daftar temuan. Daftar temuan pemeriksaan. Jadi SPHP ini ditujukan kepada si pemeriksanya, kemudian ada penjelasannya, gitu ya. Penjelasannya, kemudian ada daftar temuan. Daftar temuan, ini ada menurut BP berapa, menurut pemeriksa berapa, koreksinya berapa, gitu ya. Jadi yang diperiksa itu pos-pos mana saja yang memang itu menghasilkan koreksi. Jadi ketika WP itu melihat ini, oh saya dikoreksi di pos ini saja. Sehingga tidak perlu menulis semua yang tadi kosong-kosong, nggak perlu. Yang penting yang agar WP tahu saja bahwa di sini itu ada koreksi di dua poin ini. Sampai ke bawah ketemulah yang harus dia bayar, baik itu pokoknya maupun sanksinya. Itu ya. Kemudian ditantangani oleh kepala kantor sama tim pemeriksanya. Nah, setelah SPHP ini diterima oleh wajib pajak, maka
kemudian ada yang namanya risalah pembahasan. Jadi kan ketika SPHP itu diterima, kemudian dia nanti bisa membalas dengan tertulis, gitu ya. Kemudian dia bisa kita panggil untuk melakukan pembahasan. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini ada juga terkait dengan angka-angka yang kita temukan, gitu ya. Kemudian ada pendapat wajib pajak, tanggapannya, kemudian ada koreksinya, gitu ya. Nah, ini ada tanggapan-tanggapannya, semuanya ada pembahasan. Itu. Jadi di sini ada wajib pajak tanda tangan, ada kepala kantor, ada ketua tim pemeriksa, gitu ya. Nah, ini adalah risalah, gitu ya. Jadi risalah ini dibuat pada saat kita melakukan pembahasan dengan wajib pajak. Kemudian ada ikhtisar hasil pembahasan akhir. Jadi nanti ada pembahasan akhir, gitu ya. Sama juga bahwa di sini ada beberapa informasi tentang dari WP-nya berapa, koreksinya berapa, gitu ya. Kemudian ada wajib pajak juga tanda tangan, kepala kantor juga tanda tangan. Itu ya, sebenarnya ini timnya di sini. Itu ya. Kemudian ada berita acara hasil pemeriksaan. Nah, ini ada pemeriksanya, ada WP-nya, kemudian ada wajib ada kepala kantor mengetahui. Itu ya. Nah, nanti di sini ada opsi. Kalau dia perusahaan berarti dia bisa kuasa, bisa wakil, gitu ya. Karena perusahaan kan bukan sebuah individu yang bisa tanda tangan, maka yang tanda tangan adalah wakilnya, direkturnya misalnya. Itu. Nah, ini adalah SPHP BA untuk pembahasan akhirnya, gitu ya. Nah, kemudian ada note hit. Nah, note hit ini sebagai jembatan dari hasil pemeriksaan kita untuk diproduksi menjadi SKP. Jadi SKP itu yang ngeprint adalah seksi pelayanan. Jadi kita sebagai pemeriksa, kita menerbitkan note hit saja. Nanti note hit ini kita berikan kepada pelayanan, nanti pelayanan yang akan mengeprint SKP. Itu ya. Jadi ini adalah note hit untuk pemeriksaan ini, NOP, kemudian SKPKB, pemeriksa, pasalnya berapa, masanya, tahun pajaknya, WP-nya siapa, gitu ya. Nah, itu semua tercapture di sini, dan pada akhirnya akan ada yang namanya berapa yang masih harus dibayar. Isinya adalah pokok 419 dan juga sanksi 58, total 477. Nah, ini LHP-nya. Jadi saya bilang dulu pada saat awal pertemuan bahwa LHP itu sebenarnya adalah sebuah dokumen yang ringkas, hanya 2 lembar saja. Isinya umum, pernyataan pemeriksa, kemudian penugasannya ada sprint berapa, namanya siapa saja, masanya berapa, kode pemeriksaannya berapa, tanggal mulainya kapan, gitu ya. Kemudian identitas wajib pajaknya siapa, anggota keluarganya ada apa tidak, alamatnya di mana, usulannya apa, gitu ya. Kemudian nilainya berapa, kemudian tanda tangan lah pemeriksa, ada kepala kantor juga. Nah, ini LHP ini diberi sampel yang tadi, yang ini, gitu ya. Nah, kemudian kertas kerjanya mulai masuk ke sini. Jadi kertas kerja ini kenapa tebal ya, meskipun pemeriksaannya juga programnya cuma 3 biji tadi, tapi memang karena banyak mungkin berkas-berkas yang tidak ada isinya, tapi tetap harus kita buat karena itu penting sebagai dokumentasi kita, gitu ya. Nah, itu teman-teman terkait dengan KKP, gitu ya. Nah, sekarang saya mau memberikan informasi kepada kalian terkait penghitungan dari bunga untuk tarif pajak tarif sanksi yang baru, gitu ya. Ini penting biar kalian belajar bahwa saat ini sudah bukan lagi 2% per bulan, gitu ya. Oke, jadi misal saya mau bikin soal.
Misal ada SPT masa PPN, bulan Januari 2021, ya. Kemudian dia dibayar Maret 2021, kemudian bukan Maret lah, Juni 2021, kemudian keluar SPT Agustus 2021. Bunganya berapa per bulan? Apakah bunga dari PMK Januari, Juni, atau Agustus? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan. Sepertinya Agustus, Pak. Kenapa? Karena diterbitkannya Agustus, tapi untuk menghitung bulannya tetap dari Februari ke Juni, Pak. Oke, Gung. Makasih, Maret, Gung. April, Mei, Juni, 4. Ya. Ada lagi yang lain pendapat? Ada? Nggak ada ya? Baik. Jadi untuk menghitung bunga yang dikenakan ke dia, itu kita harus tahu kapan dia diakui terlambat. Jadi ketika dia SPT masa Januari, berarti kan jatuh temponya kapan? 28 Februari ya? Februari, ya, Pak. 2021. Kalau dia bayar tanggal ini, Mas, telat belum? Kalau tanggal Belum, 28, enggak, Pak. Kalau Juni 4 bulan. Oke. Nah, ketika dia masuk 1 Maret, udah telat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti bunga itu diambil menggunakan bunga bulan Maret. Jadi betul hitungan Agung, jumlah bulannya betul. Jadi mulai, tadi berapa, Gung? Maret, April, Mei. Hanya menggunakan bunga bulan Maret, Gung. Karena ketika bulan Maret ini, dia sudah sah, dia terlambat. Gitu ya. Ini adalah untuk bentuk keadilan. Karena kita sebagai orang pajak tidak pernah ada aturan kapan kita harus menerbitkan STP, kan? Kita AR itu bisa nerbitin STP itu kapan aja gitu. Nah, kalau AR-nya agak sedikit tricky, dia akan nyari bulan di mana bunganya itu gede gitu ya. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan itu, maka kemudian untuk keadilan, maka ketika dia mulai terlambat, itu bunga itulah yang kita pakai untuk menghitung sanksi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalian besok kalau ada soal seperti ini hati-hati, atau kan kalau besok menghadapi di lapangan jadi pelaksana atau jadi pemeriksa atau jadi AR, tolong hati-hati terkait dengan aturan ini. Ini baru memang tidak sesuai dengan yang lama. Nah, makanya untuk bunga ini kita pakai bulan Maret. Gitu ya, teman-teman. Baik. Saya kira itu sih terkait dengan pertemuan kali ini. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Izin memperjelas saja, Pak. Siap, silakan. Kalau kami dari kelompok 6 untuk tadi biaya PPh pasal 25 itu kami pakai 545 juta, Pak. Dan itu karena menurut kami kalau pakai data NPN itu kan lebih akurat dari pengakuan wajib pajaknya. Dan 545 itu karena yang Februari dan Desember tidak kami masukkan, dan 25 yang satunya itu kan karena angsurannya sama dengan yang awal tahun itu, Pak. Karena kan baru berubah di bulan April ya.
kalau ngitung angsuran itu. Nah, kemudian kami pakai itu karena pada menghitung kreditnya itu kami pakai 575 juga Pak, supaya lebih konsisten saja gitu Pak. Karena kan kreditnya kita pakai MPN, maka biaya hidupnya kami juga pakai MPN. Oh gitu. Jadi 575 ya kamu? 545? Iya Pak. Saya sih menolak asumsi 545 ya, karena pertama, tadi saya jelaskan di awal bahwa yang namanya penghitungan beban hidup itu kita mengakui semua pengeluaran wajib pajak. Jadi meskipun Februari ini dia tidak ada di MPN, maka tetap harus kita akui kalau memang dia mengklaim ada pembayaran. Kemudian yang Januari juga kalian harus cari itu Januari ya, 25. Nah berarti yang kita keluarkan cuma ini, kemudian kita masukkan semua ditambah 25 juta. Gitu ya. Jadi nggak masalah sih pakai ini, tapi dengan asumsi yang benar. Gitu ya, Agung ya. Kemudian terkait dengan kredit pajak, tadi kan di informasi yang di sini justru malah yang clear adalah ketika tidak ada di MPN. Jadi perbedaan untuk masalah ini adalah ketika kita ingin mengakui kredit pajak itu malah justru kalau bisa kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Jadi kalau dia ngeklaim aneh-aneh, jangan kita terima. Kita sesuai dengan data. Tapi kalau sudah menghitung terkait dengan biaya hidup, maka semua klaim dia kita akui. Jadi memang curangnya DJP di situ. DJP itu selalu curang, dalam artian curang tanda kutip adalah pokoknya mana yang menguntungkan DJP kita sikat. Gitu ya. Jadi untuk case yang ini, ketika memang ternyata untuk koreksi fiskalnya itu menggunakan ini total adalah 600 juta, kemudian ada satu yang hilang, tidak ada di sistem kita, maka kita tetap menggunakan 575 untuk melakukan koreksi. Gitu ya, Gung? Baik, Pak. Kalau kami itu karena untuk konsistensi saja tadi, Pak, ya, karena supaya kredit dan biayanya sama. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Izin bertanya, Pak. Silakan, Jan. Ini berkaitan dengan penentuan besaran bunga karena terbitnya SKP tadi. Ada dua pertanyaan sih, Pak. Pertama, tadi kan Bapak udah jelasin bahwa mulanya dihitung si bunga SKP ini dari April. Saya pribadi sih sudah setuju karena emang masuk logika juga kan, Pak. Dari Maret. Januari. Akhir Maret kan itu masih belum telat, Januari sampai Maret, dan mulai dihitung dari 1 April sampai terbitnya. Nah, tapi di undang-undang itu kata-katanya itu dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jadi kata yang paling relevan itu menurut saya kan berakhirnya tahun pajak. Berarti apakah tahun pajak itu berakhir di Maret tahun berikutnya, Pak? Ya, maksud saya gini, ketika kita itu melakukan pemeriksaan untuk PPh pasal 29, itu kan kita harus fair bahwa sebenarnya dia itu masih punya kesempatan untuk membayar itu sampai akhir Maret. Sehingga ketika kita menemukan kekurangan bayar itu, seharusnya keterlambatannya bukan dihitung dari awal Januari, tetapi dari mulai dia terlambat. Karena apa? Itu asas keadilan seperti itu. Kita banyak kalah di pengadilan karena kita masih menggunakan metode di mana seharusnya dia belum telat, tapi dia dianggap telat. Seperti itu, Zen. Tapi memang ada beberapa pendapat. Jadi kalau kalian mau ikut pendapat yang seperti itu, nggak masalah. Tapi ada juga pendapat seperti itu, yang mulai dari April. Jadi nggak ada masalah sih, selama kalian bisa mendefend bahwa itu ada dasarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Lalu untuk pertanyaan kedua, berkaitan dengan tadi nominal bunga yang baru tadi, Pak, yang selalu ditentukan per bulan oleh Menteri Keuangan. Tadi kan menurut penjelasan Bapak, si bunga yang dipakainya itu adalah bunga bulan saat mulai telatnya itu tadi kan, Pak? Iya. Nah, berarti untuk soal ini kalau misalkan kami memutuskan untuk
pakai salah satu pakai sistem bunga yang baru, berarti tetap aja pakai bunga 2% kan, bahkan mulai telatnya itu April 2020. Itu bunganya masih 2%. Tergantung kapan SKP itu kamu terbitkan. Kalau SKP itu kamu terbitkan sebelum bulan November, jadi kan sebenarnya mulai menggunakan bunga PMK itu kan November 2020 ya. Jadi ketika kita terbit SKP-nya itu sebelum November 2020, maka kita menggunakan tarif 2%. Tetapi ketika SKP itu kalian terbitkan bulan Januari 2020, maka karena PMK terkait bunga itu sudah terbit, maka kita menggunakan bunga bulan November. Jadi semua bulan sebelum November, kalau dia diterbitkan SKP itu setelah November, maka tetap menggunakan bulan November. Jadi tarif bulanan pertama yang diterbitkan PMK-nya oleh Menteri. Gitu, Zan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, kasih. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, misalkan kalau kita dihadapkan oleh konteks soal yang mana diketahui PPH 25 itu dari wawancara, sama yang kedua itu dari SSP yang didukung oleh MPN, termasuk SSP-nya seperti kayak gini, Pak, tapi termasuk pengeluaran di bulan Januari, jadi lengkap. Itu apakah kita bisa menggunakan SSP, Pak? Kita bisa menggunakan itu untuk kalau memang tidak lengkap, kita pakai pengakuan dia di yang tadi yang wawancara tadi. Jadi sebenarnya intinya adalah mana yang lebih menguntungkan, Lut. Kalau lebih menguntungkan lebih banyak yang SSP tadi dan itu lengkap, kita bisa buktikan, kita bisa pakai itu. Kita bilang aja, lu kamu bisa bayarin dari mana duitnya? Kamu cuma ngaklaim segitu. Ya ini saya nggak mau tahu kamu dapat duit dari mana. Jelas kamu bisa ngeluarin duit segini, berarti kamu punya penghasilan segini. Hajar aja di angka-angka itu. Tapi kalau kita nggak bisa memastikan itu, ya jangan dipakai. Nanti kita akan di-challenge oleh wajib pajak. Gitu. Maka saya bilang bahwa kalau emang case ini adalah case bukan case soal kayak gini, tapi case real di lapangan, kalian bisa mencari tahu, menggali-gali lagi terkait informasi ini. Kalau emang melengkap semuanya bisa kita pakai, kita hajar aja untuk menghitung nilai pengeluaran hidup gitu ya. Baik, Pak. Terus pertanyaan kedua, apabila SSP-nya itu juga lengkap, tapi jumlahnya itu lebih sedikit daripada jumlah PPH 25 berdasarkan wawancara itu, kita tetap pakai hasil wawancara ya, Pak ya? Iya, kembali lagi. Mana yang lebih menguntungkan buat kita. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Izin, Pak. Ya. Terkait pemberian bunga sanksi administrasi itu, dia kenapa tidak masing-masing aja, Pak? Kenapa dia harus mengikut salah satu tarif aja? Bukannya kalau misalkan nanti di bulan-bulan berikutnya tarifnya malah menurun, bukannya akan lebih merugikan, Pak? Nah, itu memang sebenarnya itu ide itu muncul karena negara ingin memberikan keadilan, Rif. Jadi ya memang ada risiko itu, ada risiko bahwa nanti akan selalu turun, tapi karena bunga itu memang fluktuatif ya, naik turun, jadi negara itu pengen berperan untuk menimbulkan keadilan sehingga diberikanlah metode ini, gitu, diterbitkanlah peraturan seperti ini biar judulnya sih untuk meningkatkan keadilan, gitu. Tapi memang kebelakangnya akan membuat kita repot sebenarnya karena kita harus terus memantau kira-kira mana yang kena bunga sebelah mana, itu akan rumit. Tapi memang sebenarnya dari DJP sendiri menjanjikan akan ada sebuah otomasi. Jadi ketika ada keterlambatan bayar, secara otomatis sistem akan merecord berapa bunganya, berapa jumlah bulannya gitu. Sehingga seperti itu, pada akhirnya ya mudah-mudahan memang betul tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa keadilan. Itu, Rif. Oke, yang lain, silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Lut. Pak, apakah ada minimal tingkatan peraturan yang mesti kita gunakan, Pak, untuk sebagai dasar hukum yang kuat yang nantinya kita cantumkan di KKP, Pak? Ya. Atau semua dasar hukum bisa? Ya, untuk di KKP memang tidak perlu terlalu rinci sampai ke PMK sampai ke SE ya. Sebenarnya undang-undang aja cukup, pasal berapa itu cukup gitu. Jadi tidak perlu harus
sampai ke PMK atau SE atau per dirjen nggak perlu. Kecuali di undang-undang mungkin tidak clear, misal seperti kalian memeriksa PPh pasal 21, itu kan ada per dirjennya sendiri ya. Nah, itu kan bisa kalian jadikan sebuah landasan, karena di PPh, karena masa nanti ketika ngoreksi PPh 21 bilangnya undang-undang PPh pasal 21 kan kurang itu ya, kurang gigit gitu ya, maka masuklah ke per. Tapi kalau koreksi-koreksi yang OP seperti ini, pakai undang-undang biasa nggak masalah sih. Yang penting menjelaskan bahwa ini adalah koreksi berdasarkan undang-undang pasal ini. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak. Ya, kasih. Ada lagi yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Tadi pertama, karena Fauzan tanya tadi, saya agak nggak dengar, Pak. Apakah yang ditanyain Fauzan seperti ini, Pak? Kalau misalkan tahun pajaknya yang mulai terutangnya atau mulai jatuh temponya itu 2020 bulan Mei misalkan, Pak. Nah, tapi ternyata selesai kok Mei, Juni mepet itu, terus selesainya Februari 2021 gitu, Pak. Nah, itu ntar dia kena pajaknya itu berdasarkan 2%-nya karena dia jatuh temponya di situ, atau ntar ada skema tertentu buat ngasih ke tarif pajak 2021-nya, Pak. Tadi saya agak kurang dengar Fauzannya tanya seperti apa, kalau misalkan sudah dijawab tadi. Oh ya. Jadi ini kan bulan Juni ya tadi, 2020 ya. Masa pajak ini ya? Iya, Pak. Jatuh temponya di situ, Pak, misalkan. Oke, kemudian ini mulai terbit peraturan terkait dengan bunga yang baru ini 2020. Kemudian tadi SKP terbitnya kapan? Februari 2021, Pak. Februari 2021. Nah, karena dia jatuh temponya Juni 2020, kemudian dia SKP-nya terbit Februari 2021, di mana masa di mana dia itu sudah menggunakan bunga yang baru, maka semua bulan, semua jatuh tempo dari November ke sini, sampai jauh, sampai tahun 2018, itu menggunakan ini, bunganya November 2020. Semua sama. Nah, begitu ada yang jatuh tempo Desember, misal Oktober nih, Oktober 2020. Ini kan jatuh temponya November, jatuh temponya kan akhir November. PPN ini ya, PPN. Akhir November. Nah, begitu dia masuk ke bulan Desember, maka dia menggunakan bunga Desember. Karena Oktober ini jatuh temponya akhir November dan mulai terlambatnya itu 1 Desember. Jadi kalau dia membayar setelah ini, maka kemudian dia menggunakan bunga Desember. Gitu ya. Meskipun SKP-nya terbit Februari, atau mungkin dia bayarnya Januari, itu menggunakan bunganya yang Desember 2020. Gitu ya. Izin bertanya satu lagi, Pak. Boleh. Berkaitan dengan soalnya tadi, Pak. Kelompok kami kemarin agak bingung saat menentukan, kan kemarin Pak Afrian menyinggung tentang kalau bisa pakai tarif yang baru kan, Pak. Terus kami mikir, kan itu Februari, Pak, surat perintah pemeriksaannya keluar. Kalau dihitung 6 bulan plus 2 itu nggak sampai ke bulan Desember yang saya baca KMK-nya itu. Nah, itu mekanismenya gimana, Pak, biar kita di soal ini bisa pakai ke model bunga yang baru ini, Pak? Kira-kira biasa ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan. Jangka waktu pemeriksaannya diperpanjang. Iya, betul. Terima kasih, Gung. Siap, Pak. Itu ya, Hidayat. Oh, perpanjangannya itu bukan 2 bulan aja, Pak? Ya, nanti kan ada perpanjangan yang lain kalau memang dia menggunakan metode all taxes ya. Iya, Pak, all taxes kan. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ada lagi yang lain?
izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau imbalan bunga, apakah mekanismenya sama seperti ini juga, Pak? Sama, imbalan bunga sama. Makanya kenapa sebenarnya asas keadilan itu muncul karena imbalan bunga juga gitu. Karena selama ini kita menggunakan imbalan bunga itu kan sama-sama 2% gitu ya. Padahal kan yang namanya bunga itu kan fluktuatif, makanya karena imbalan bunga ini pengennya WP itu pengennya kita bikin adil biar dia fluktuatif, maka kemudian bunga dendanya juga dibikin fluktuatif. Jadi sebenarnya bunga denda yang fluktuatif ini sebenarnya dampak dari keinginan untuk memberikan imbalan bunga yang fluktuatif juga, Gung. Seperti itu. Kemudian terakhir, Pak, mohon koreksinya kalau salah ya, Pak. Waktu belajar lab PPH dulu, kalau tidak salah itu ketika angsuran PPH 25 tidak dibayar itu tetap diperhitungkan dengan kredit sebagai kredit pajak, Pak. Kemudian nanti untuk mekanismenya akan dilaksanakan menggunakan skema penagihan, Pak. Prakteknya sih, ya, kalau prakteknya selama ini sih, kalau yang dia nggak bayar, kita nggak boleh kita kreditkan. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Jadi ya, sesuai dengan apa yang dia bayar. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada? Kalau tidak ada, teman-teman, saya mohon izin untuk saya akhiri di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bisa WA ke saya. Saya juga nanti akan coba buka-buka lagi. Kalau memang ada sesuatu yang harus saya koreksi, saya akan koreksi gitu ya. Tapi yang jelas seperti itu, kalian sudah bisa bikin SKP, ya, SKP. Kalian sudah bisa bikin KKP, sehingga nanti untuk yang SKKP sederhana ini kalian bisa bikin OP ya, nanti kalian lanjut untuk KKP badan, gitu ya. Silakan minggu depan persiapkan untuk kelompok 456 untuk nanti teman-teman bisa presentasi. Jangan disamain jawabannya ya, nanti presentasinya boring. Oke, teman-teman. Terakhir ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya mohon pamit. Saya masih harus join untuk meeting. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.